Akhirnya gue sampai juga di kursi ini. Halo guys, gue David. Pertama kali gue pakai jersey RRQ itu ya mungkin ya gue seneng lah. Ya awal mula gue pro player sih, jadi kayak seneng aja memakai first teamnya. Maksudnya tim pertama gue juga di Prosin dan seneng sih pakai jersey RRQ. Seru. Gue mungkin yang ingat season 7 tuh mungkin yang gue ingat jersey yang gue pakai tuh yang warna agak oranye hitam gitu deh, yang away-nya deh. Seingat gue itu yang lawan EVOS kalau nggak salah. Kalau nggak EVOS, Aura kayaknya. Itu kayaknya momen-momen yang ya lumayan banyak hujatan di situ gue. Ya mungkin sebelum gue masuk RRQ itu ya gue masih kekanak-kanakan aja sih. Kayak masih ya mikir, masih bocah lah dulu ya mungkin kalau mikirnya. Terus ya sesudah gue masuk RRQ itu gue ya banyak hal yang gue dapat lah dari tentang hidup sama ya gameplay, mekanik itu diajarin semua lah sama staff, coaching staff dan beberapa hal juga lah yang gue belajar dari sini. Mungkin satu momen yang paling kesan gue di RRQ yang gue main Nathan kali ya, season 14 ya. Mungkin ya kenapa gue pilih kesan itu ya karena ya posisinya lagi deg-degan juga dan posisi itu temen gue juga lagi mati juga, nggak respawn. Dan di situ gue sendiri ya gue ngerasa kayak momen itu yang paling gue inget sih di sepanjang RRQ. Sebenarnya ada beberapa momen lah. Ya mungkin ya ada yang gue season 7 juga main Alice yang ngedefend juga pas lawan Aura kalau nggak salah. Sebenarnya banyak momen ya, cuman mungkin yang paling menurut gue yang paling gue kenang ya season 14 kemarin. Ya mungkin ya kalau misalnya momen yang di outgame sih yang gue inget sih ya jahil-jahilnya, apalagi gue bahas dulu lah yang waktu season 8, season 9 di situ masih ada Bangsin, masih ada pokoknya masa senior lah. Kayak seneng lah main sama mereka dan di situ gue posisinya juga masih anak baru kan, masih kayak gengsi, malu bertanya gitu-gitu lah. Gue hanya mengikutin mereka, belajar banyak dari mereka. Ya pokoknya seru lah, apalagi Deden sih, Deden yang paling mungkin yang paling kocak sih. Maksudnya dia kayak setipe sama gue lah, kayak ajak bercandanya tuh oke lah si Deden, kayak saling iseng lah. Dia iseng ini, gue iseng itu, tapi ya nggak saling baper gitu. Lebih asik aja sih kalau sama Deden kalau yang gue kenal. Siapa rekan yang paling kebentuk di tim gue tuh, di tim itu mungkin paling kalau gue bahas dulu sih R7 sama Vin sih yang ngebentuk gua. Mungkin kalau Vin itu dari segi mental gua, sama kalau misalnya R7 tuh dari segi landing pace sama power hero, team fight itu diajarin banyak lah sama dia. Selama gua di RRQ sih di MPL yang gua paling senang banget tuh yang season 9 sih. Ya itu kayak sebenarnya gua ya baru bisa dibilang itu season 9 itu gue baru main full match lah hitungannya, kayak sama kayak season 7 sebenarnya nggak ada bedanya ya. Cuman kalau season 9 itu gue dikasih ya jam terbang sama Bangsin dan gue pengen buktiin lah gini-gini segala macam. Alhamdulillah gue juara di situ dan gue ngerasa kok senang juga ya, kayak kalau juara tuh rasanya vibes-nya kayak gini ya gitu. Mungkin kekalahan yang menyakitkan gue sih di season 10 juga, season 10 sama season 14 sih. Kayak harusnya yang season 10 tuh kita back to back ya, cuman ya mungkin kita ada miskom atau enggak mungkin kurang punya strat mungkin ya bisa dibilang. Sama yang season 14 sih kayak momennya udah ada gitu, kayak udah satu lagi juara gitu, kayak wah kayak mungkin ya belum rezekinya aja sih kita di posisi itu. Ya mungkin suatu hari ya gua di tim lain terus gua nonton RRQ ya gua ingat kenangannya aja sih, kayak momen-momen gua pas di RRQ itu kayak gimana aja. Ya mungkin dikenangnya sebagai player aja sih, gue nggak ngerasa gue sebagai ya legend banget sih. Maksudnya ya kalau bilang player udah lama ya lama, cuman ya mungkin gue nggak bisa dibilang kayak player legend lah, nggak kayak mungkin ya Lemon, Turu, Bangsin kayak gitu-gitu ya. Mungkin beda tujuannya aja sih, kayak ya gimana aja sih gitu ya, gue mikirnya ke depannya aja harusnya gimana. Satu kata buat RRQ ya berkembang, soalnya ya gue banyak improve lah dari RRQ dari dulu sampai sekarang lah. Pesan-pesan buat temen gue mungkin yang di RRQ ya tetap semangat. Pertama untuk ya mungkin ya gue bahas yang season 14 kemarin, semangat juga ya buat pertama di Ren. Ya dulu tuh dia sebenarnya ya orang nggak percaya lah bahwa dia tuh bisa buktiin di MPL, cuman gue ngeliat nih anak kayak bisa bersaing di MPL.
Yang kedua mungkin ke Rins yang season 13 kalau nggak salah tuh dulu tuh gue hampir naikin si Rins kalau nggak salah season 13 karena gue ngeliat di hasil scrim yang gue ngelawan MDL tuh dia lumayan oke. Ya bagus, sampai sekarang sih dia udah lumayan oke lah, maksudnya kayak good performance. Yang ketiga Idok, sama sih kayak nggak beda jauh sama kayak Rins. Yang gue ngeliat Idok tuh tipenya out game-nya sih lucu, cuman kalau dia di in game tuh lebih ke fokus sama ngambil objektif tuh enak, dan dia hero-hero pick off dia tuh banyak. Yang keempat itu Susujin. Nah Susujin tuh pertama kali gue ketemu dia tuh ya ngerasa apa ya, kayak gue ngerasa nggak ada apa-apa aja gitu, kayak gue harus ngeliat dia dulu kayak orang-orangnya pendiam ya gini. Dan gue seiring berjalannya waktu gue coba mendekatkan diri ke dia, gue ngobrol gimana, dan di situ dia baru terbuka. Ternyata ya gue nggak bisa berharap dia ngomong ke gue, dan gue juga harus buang ego gue buat ngomong juga ke dia lah. Dan buat Toy juga, semangat juga buat Toy sebagai goal laner, semoga lu makin improve, makin sukses ke depannya di LRQ. Dan terakhir mungkin ya buat Abang sama Kokep, ya tetap semangat Abang, jangan dengerin orang-orang lain. Ya gue tahu orangnya Abang kayak gimana, kayak banyak strategi segala macam, ya gue tahu lah. Mungkin orang lain nggak tahu, cuman yang gue udah pernah tim sama Abang udah gue tahu. Dan Kokep juga, semangat buat Kokep ngejaga anak-anaknya di outgame. Semoga Kokep ya lebih improve buat mendidik anaknya. Thank you semua Kingdom yang udah support gue dari awal masuk RRQ sampai sekarang. Ya gue makasih banyak, kalian udah support, full support lah sama gue, ngasih saran yang bagus-bagus, udah ngedukung dengan suportif, makasih banyak. Dan gue minta tolong, gue izin, gue titip bini gue ke kalian, tolong dijaga gitu. Terima kasih semuanya yang udah support gua dari awal sampai di titik ini, makasih banyak. Ya mungkin gua punya tujuan yang berbeda, gua masih ngejar karir sama mimpi gua. Ya jadi gua Skylar, gua pamit.